Ya halo guys, ketemu lagi bersama saya Ricky Reni, channel YouTube Bilu Smart. Kita akan bahas di video ini tentang fisika SMA kelas 12 ya, tentang listrik statis. Di sini langsung masuk ke bagian latihan soal. Bagian yang pertama, di sini saya bahas ada 4 soal. Pastikan tonton semuanya dari awal sampai akhir. Semoga ini semua bisa membantu kalian dalam memahami konsep listrik statis ya. Kalau masih bingung video simpel konsep listrik statis, kalian tonton dulu supaya bisa langsung nyambung ke video latihan soalnya. Jangan lupa subscribe juga video channel kita biar update terus video-video dari kita ya. Lalu juga follow Instagram kita. Saya akan update juga lewat Instagram @bimbel.smart_r ya. Oke, kita mulai. Nomor 1, muatan listrik P terpisah pada jarak 10 cm dari muatan listrik Q. Gaya interaksi antara P dan Q nya dikasih tahu 4,5 × 10⁻⁵ Newton. Jika jarak antara PQ dibuat menjadi 15 cm, hitunglah besar gaya interaksi sekarang. Oke, gaya interaksi ya. Jadi ada muatan P dan Q mula-mula terpisah sejauh 10 cm ya, mula-mula 10 cm, lalu sekarang dibuat menjadi 15 cm ya. Nah, kalian harus ngerti ini ada hubungannya dengan jarak ya. Jadi kita breakdown, F itu adalah K kali Q1 kali Q2 dibagi R1 kuadrat ya. Kita bandingkan sama F aksen yang jarak kedua ya, K kali Q1 kali Q2 dibagi R2 kuadrat ya. Dan di sini kita kalau pakai perbandingan Q pasti sama ya. QP dan Q-nya Q itu pasti sama semua, yang beda hanya R. Makanya di sini hubungannya adalah F dengan F aksen ya. F dibanding F aksen adalah R2 dibanding R1 di kuadrat. Oke. Kalau udah, kita masukin angkanya ya. Kita masukin angkanya di sini. Berarti 4,5 kali 10⁻⁵ ya. 4,5 kali 10⁻⁵ dibagi dengan F aksen sama dengan, nah R2-nya 15 kan. Yang kedua 15, yang kesatunya 10 ya, di kuadrat. Oke, kalau udah ini saya sederhanain ya, bagi 5 ya kan. Nah, kalau udah dapat ya nih angkanya. Tinggal perbandingan matematika biasa ya. 4,5 kali 10⁻⁵ dibagi F aksen sama dengan 9/4 ya. Oke, nah ini dapat F aksennya adalah dikali silang aja ya. Jadi 2 kali 10⁻⁵ Newton. Makin kecil, iya benar, 2 kali 10⁻⁵ makin kecil dibandingkan 4,5 kali 10⁻⁵. Kenapa makin kecil? Karena jaraknya makin besar ya kan. Makin jauh jaraknya pasti gayanya akan makin kecil. Selanjutnya nomor 2, muatan listrik yang besarnya sama, masing-masing 4 mikrokolom diletakkan pada titik sudut bujur sangkar yang sisinya 4 cm. Itulah besar gaya resultan pada muatan QA. Jadi yang ditanya QA-nya berapa gaya resultan. Nah, kalian harus ngerti ada gaya tarik-menarik dan tolak-menolak ya. Di sini kalau muatannya sama-sama positif semua, berarti ditolak semua ya. Di A terhadap A dan B pasti ada gaya tolak. Ya, ini saya pakai FB, lalu A sama C ditolak juga, FC, lalu A sama D juga ditolak ya. Karena ini bujur sangkar, sudutnya pasti 45 derajat ya. Kebagi rata ya, dia sepanjang sini pasti 45 derajat. Oke, kalau udah, nah ini adalah vektor. Kalian harus ngerti gaya itu adalah vektor, besaran vektor ya. Jadi kita hitung satu-satu dulu deh. FB adalah K kali QA kali QB dibagi dengan jaraknya 4 cm ya, 0,04 di kuadrat. Oke, kita hitung 9 kali 10⁻⁹ kali sama semua ya, 4 kali 10⁻⁻⁶, muatannya sama semua, dibagi dengan 4 ini di kuadrat ya. Jadi 4 kuadrat kali 10⁻⁴. Oke, kalau udah kita coret ya. 4 sama 4 hilang. Nah, ini dapat nih angkanya. Jadinya 9 kali, nah ini 10⁻⁹ sama -6 kan jadi 3. 3 kurang 6 jadi -3. Jadi 9 kali 10 ya, atau 90 Newton. Oke, ini pasti sama nih. FB pasti sama dengan FD
FD, karena sama persis kan, jaraknya sama-sama 4 ya. Nah, yang beda adalah FC. Kalau di sini 4, maka ini 4 akar 2 ya. Jaraknya 4 akar 2 di Pitagoras, ya kan? Jadi FC-nya yang agak beda sih. 9 kali 10 pangkat 9, saya langsung ya, K kali Q, Q-nya sama sih, 4 kali 10 pangkat 6. Lalu dibagi dengan R. R-nya adalah 4 akar 2 ya, di kuadrat. 4 akar 2 kali 10 pangkat 2. Kenapa dibagi kali 10 pangkat 2? Karena dia diubah ke meter di kuadrat ya. Kalau udah, nah ini kalian sederhanakan. Jadinya 9 kali 10 pangkat minus 3 yang di atas ya, dikali 4 kuadrat dibagi dengan, nah ini ada 4 kuadrat kali 2 ya, karena 4 akar 2 di kuadrat jadi 4 kuadrat kali 2, akar 2 kali akar 2 itu 2 kali 10 pangkat minus 4. Oke, kalau udah 4-nya kita bisa coret, hasilnya adalah 45 Newton. Nah, di sini kalian udah tahu nih, ada gayanya masing-masing, FB, FC, FD-nya udah tahu. Nah, kita bikin dalam analisa vektor ya, karena gaya listrik ini adalah vektor, ya kan? Ini adalah FB, ada FC dan FD. Oke, yang masalah adalah FC. FC-nya saya harus urai ya. Ada FC di sumbu Y dan FC di sumbu X. Nah, sudutnya tadi kan udah tahu 45 derajat ya. Jadi saya hitung dulu ya. FCX adalah FC dikali cos 45 derajat ya, yang tadi FC nilai 45 dikali setengah akar 2 ya. Hasilnya adalah 45 per 2 akar 2 Newton ya. Ini pasti sama dengan FCY karena kan sin 45 juga sama ya. Nah, kalau sudah kita gabung deh yang sumbu X ya, ini cara analisa vektor ya. Harus ingat kelas 10. Ada sumbu X dan sumbu Y, saya pisah. Ada FB, FB itu hanya di sumbu X ya, dia minus. Ke kiri itu minus ya. Nih 0, lalu FC-nya di dua sumbu ada ya, kiri dan ke bawah berarti minus semua ya. Min 45 per 2 akar 2, ini juga min 45 per 2 akar 2. Lalu FD-nya di sumbu Y aja ya, ke bawah min 90. Oke, kalau udah nih dijumlah ya kan, sumbu X dijumlah, yang sumbu Y juga dijumlah, sama persis sih, min 90 min 45 per 2 akar 2, ini juga min 90 min 45 per 2 akar 2. Oke, kalau udah total sumbu X dan sumbu Y ini harus di Pitagoras, karena kan dia totalnya kan ke sana dan sini ya kan, berarti kan resultannya kan Pitagoras ya. Nah, resultan yang kita peroleh ini karena nilainya sama persis ya, ini saya anggap sebagai X aja lah ya kan. Pitagoras dari X kuadrat sama X kuadrat jadinya X akar 2 ya. Hasilnya berarti X nya adalah ya ini dalam min 90, gak apa-apa ya, karena dia ke bawah ada arahnya gitu kan, akar 2 ya. Jadi hasilnya adalah min 90 akar 2 min 45 ya. Dalam min 90 akar 2 min 45 Newton ya. Ya, jadi tanda minus ini hanya menyatakan sebagai arah aja sih, jadi nggak masalah ada tanda minus ya. Jelas ya, nomor 1 dan nomor 2. Jadi kalian harus tahu gaya listrik dan medan listrik itu adalah besaran vektor. Jadi ada hubungannya dengan vektor-vektor lagi nih. Jadi harus ingat tentang perhitungan vektor, penjumlahan vektor di kelas 10 ya. Oke, lanjut nomor 3. Muatan listrik ABC terletak pada segaris dengan muatan C terletak di antara A dan B ya. A terpisah pada jarak 30 dari B. Jika muatan A-nya tahu dan B tahu jarak muatan B terhadap C agar C tidak mengalami gaya sama sekali ya. Jadi di sini ada muatan A, lalu ada muatan B. C-nya itu di tengah-tengah ya. Kurang lebih ya, mungkin bukan di tengah-tengah sih, di antara ya. Anggaplah semua sama muatannya positif. Karena dia nggak dikasih tahu ya, muatannya pokoknya sama lah. Di sini A-nya 4 mikro ya, 4 mikrokolom. Lalu B-nya 9 mikrokolom.
Nah, di sini C pasti mengalami gaya dari A, ya kan, ditolak dia. FA ditolak sama BFB. Jaraknya saya misalin X, maka yang C ke B-nya berarti 30 minus X ya, karena dia totalnya kan 30 cm ya. Nah, di C maunya 0, berarti FA sama dengan FB. Jelas ya, supaya tidak mengalami gaya, FA harus sama dengan FB. Berarti K kali QA QC per X kuadrat ya kan, sama dengan K kali QB QC per 30 min X di kuadrat. Nah, di sini ada yang sama, bisa kita coret ya, K sama QC ya. K sama QC-nya sama. Oke, kalau udah kita masukin angkanya. QA-nya 4 mikro ya. Jadi 4 kali 10 pangkat minus 6 dibagi dengan X kuadrat sama dengan QB. QB-nya 9 kali 10 pangkat minus 6 ya. Dibagi dengan 30 minus X di kuadrat ya. Nah, kalau udah ini kita coret ya min 6-nya. Nah, di akar aja langsung ya, karena kuadrat semua ya. Jadi 2 per X. Kalau kalian jabarin malah jadi pusing nanti ya. Jadi 3 per 30 min X ya. Ini nggak perlu dijabarin nih. Jadi 900 kurang 60X tambah X kuadrat, ini nggak perlu ya, karena bisa langsung di akar ya. Atas sama bawah langsung di akar aja. Jadi nggak pakai persamaan kuadrat ya. Oke, kalau udah baru kali silang deh. Jadinya 60 min 2X sama dengan 3X. Jadi dapat 60 sama dengan 5X ya kan. X-nya adalah 12. Jadi jarak di mana C tidak mengalami gaya di antara A dan B harus 12 cm dari A atau 18 cm dari B ya. Jadi 12 cm dari A atau 18 cm dari B ya. Jawabannya 12 cm atau 18 cm, tergantung acuannya yang mana, A atau B ya. Oke, nomor 4, dua partikel yang masanya sama bermuatan listrik sama ya. Massa sama, muatan listrik sama, digantung. Jadi 0,2 mikrokolom digantung dengan tali ringan tak bermassa seperti pada gambar. Gaya tolak di antara partikel itu menyebabkan kedua terpisah pada jarak 10 cm dan tali membentuk sudut 30 derajat. Jadi di sini 10 cm ya. Dan talinya membentuk 30 derajat terhadap garis vertikal. Jika G 10 meter per second kuadrat, hitunglah massa salah satu partikel. Oke, kita analisa ya. Yang kanan lah, katakanlah dia punya berat, lalu ada gaya tegang tali, dan ini ditolak ya, karena muatannya sama, ditolak oleh muatan yang sejenis ini, entah positif entah sama-sama negatif gitu ya. Oke, berarti analisa gaya di sebelah kanan ini harus kita urai nih T-nya. Ya, ada TY dan TX ya. Kalau 30 derajat di atas berarti pindahnya ke sini. Jadi ini kita urai dulu. Di sumbu Y ada TY dan W gitu kan. Harus 0 ya kan sigma FY-nya. Karena dia setimbang, akibatnya TY-nya sama dengan W ya. TY adalah T kali cos 30 ya, karena yang nempel sama sudutnya adalah TY, sama dengan M kali G. Lalu di sumbu X, sigma Fx-nya juga harus 0, yaitu F sama dengan Tx ya kan. F itu adalah K kali Q1 Q2 per R kuadrat, gaya kolom ya. Tx-nya adalah T kali sin 30. Nah, kalau udah sini saya substitusi deh ya, supaya dapat M-nya. T-nya saya substitusi ya. Jadi T-nya saya substitusi adalah harus dimasukin dulu angkanya. Oke, kita hitung dulu deh F-nya ya. Jadi 9 kali 10 pangkat 9 kali Q1 Q2-nya 0,2 ya, 0,2 mikrokolom ya. Jadi 0,2 kali 10 pangkat minus 6 kali 0,2 kali 10 pangkat minus 6 dibagi dengan jaraknya adalah 0,1 kuadrat ya. Sama dengan T kali setengah. Sin 30 kan setengah ya. Yang ini ya, yang kanan. Nah, kalau udah dapat T-nya nih, kita hitung ya. Jadinya 72 ya. Ini 72 kali 10 pangkat 9 kurang 6 kurang 6 min 3 min 3 tambah 2 ya. Jadi min 1 ya. Atau 7,2 Newton
Nah, kalau udah tahu T-nya, baru kita masukin ke persamaan yang sumbu Y tadi ya kan. T cos 30 sama dengan M kali G. T kali cos 30 sama dengan M kali G. Jadinya 7,2 kali setengah akar 3 ya kan. Cos 30 setengah akar 3 ya. Sama dengan M kali 10. Udah dapet deh M-nya dalam kilogram. Hasilnya adalah 3,6 akar 3 dibagi 10 ya. 3,6 akar 3 dibagi 10 atau 0,36 akar 3 kilogram ya. 0,36 akar 3 kilogram. Oke, semoga ngerti ya. Ini ada hubungannya dengan dinamika partikel atau hukum Newton ya. Sumbu X dan sumbu Y-nya dia 0 karena setimbang. Membentuk sudut 30 derajat terhadap vertikal tapi setimbang ya. Di-ngertiin lagi ya, ini cuman sigma fx dan sigma fy sama dengan 0 aja. Oke, ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, makanya biar update video-video kita. Juga follow Instagram kita dan Facebook kita. Thank you for watching. Bimbel Smart Your Smart Solution.